Selamat sore. Kali ini saya akan memberikan penyuluhan tentang sektor lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya atau BPML. Nah, ini adalah penyuluhan disampaikan oleh saya, John Video Simanjuta SMM, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Ananta Dharma Yogyakarta, di rapat warga RT 05 RW 39 Kuren pada tanggal 13 Mei 2026. Kemudian saya masuk ke materi ya. Cakupan istilah BPML itu kepanjangan dari pembiayaan ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK itu lembaga jasa keuangan lainnya. Ya, ini merujuk pada pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang menyalurkan pendanaan non perbankan. Berikut adalah rincian cakupannya, yaitu yang pertama adalah lembaga pembiayaan, yang kedua adalah perusahaan modal ventura atau venture capital. Kita masuk ke halaman 2. Yang ketiga adalah lembaga keuangan mikro atau LKM. Kemudian yang keempat itu ada lembaga jasa keuangan lainnya. Misalnya adalah perusahaan pegadaian, lembaga pembiayaan ekspor, sarana multimedia finansial, permodalan nasional madani, kemudian penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPDTI. Nah, lebih dikenal dengan pinjaman online, itu pinjol atau peer-to-peer lending. Kemudian halaman 3, contoh perusahaan PPML, yaitu adalah yang pertama perusahaan pembiayaan multi-finance atau leasing. Kemudian yang kedua adalah perusahaan modal ventura atau venture capital. Kemudian di halaman 4 ada pelayanan pendanaan bersama berbasis TI atau fintech P2P lending atau pinjol. Antara lain adalah PT Investri Radika Jaya, kemudian PT Amar Fintech, kemudian Pasar Dana Pinjaman Dana Mas, kemudian Lunaria Annual Teknologi atau Coinverse, dan yang terakhir adalah Easy Cash. Yang keempat adalah perusahaan pegadaian yang kita sudah mengenal semua, yaitu Pegadaian Persero yang milik pemerintah atau BUMN, kemudian PT Pinjam Indonesia, P2P Gadai swasta, ini perusahaan swasta, dan PT Pusat Gadai Indonesia, ini juga perusahaan swasta. Yang kelima adalah lembaga jasa keuangan lainnya atau khusus ya. Jadi misalnya PT Permodalan Nasional (PNN) yang terkenal dengan program Mekar untuk ibu-ibu prasejahtera, kemudian lembaga pembiayaan ekspor dan sarana multimedia finansial atau SMF. Yang keenam adalah lembaga keuangan mikro atau LKM. Ini biasanya beroperasi di bidang tertentu, contohnya adalah PT LKM Bogor, LKM Sukabumi, dan berbagai koperasi simpan pinjam atau KSP yang masuk kategori open loop, ya, melayani masyarakat di luar, masyarakat umum di luar anggota. Ya, kita semua tahu CU. Ya, CU itu open atau close loop. Open. Kalau CU itu open, berarti dia di bawah pengawasan OJK. Tapi kalau close, misalnya khusus untuk warga RT 5, maka tidak diawasi oleh OJK. Nah, ini penting karena berbagai kasus mengenai CU ini juga terjadi di antara kita. Ya, ini ada belum kejelasan antara CU ini yang model itu tuh close atau open loop. Dan saya mencari tahu, belum ada jawaban. Karena ciri-cirinya itu kalau open loop itu ya melayani masyarakat umum juga gitu loh, tidak hanya anggota yang terbatas, misalnya wilayah tertentu atau profesi tertentu gitu. Ya, saya juga menjadi salah satu korban itu juga, sampai sekarang belum kembali. Dan ini ya sudah saya bicarakan dengan atasan, ya belum memuaskan ini. Tapi ya itu kita masih berjuang ya. Ngeri itu. Saya percaya sekali dengan, mohon maaf, itu, tetapi sampai sekarang belum. Ya. Tips keamanan seluruh perusahaan di atas wajib memiliki izin dan diawasi oleh OJK ya. Jadi kalau misalnya CU itu operasi untuk badan usahanya, ya itu kalau open loop dia di bawah pengawasan OJK. Nah, ada tambahan sedikit, OJK dengan Kementerian Koperasi ini baru berdiskusi tentang definisi open atau closed loop.
ya, untuk pengambil alihan atau bagaimana, karena CU ini ternyata banyak sekali anggotanya dan dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat itu ngeri ya. Seluruh Indonesia ya, meskipun CU itu tersebar tapi ternyata ya itu yang kita temui ya. Nah, sekarang halaman 5 sengketa ya. Jika terjadi sengketa dengan perusahaan PVML ya, seperti leasing, pinjol legal atau pegadaian ya, yang legal ya, itu ya, bapak-bapak. Alur penyelesaiannya hampir serupa dengan sektor dana pensiun, namun dengan menekankan pada aspek perlindungan konsumen yang lebih teknis. Di halaman 6 itu ada berikut adalah langkah-langkah yang harus Anda tempuh. 1. Pengaduan ke internal perusahaan atau internal dispute resolution ya. Jadi intinya sebelum lapor kemanapun Anda wajib menghubungi unit pengaduan konsumen perusahaan terkait ya. Kemudian nomor 2 melalui aplikasi portal perlindungan konsumen atau APPK OJK ya. Jadi kalau prosedur nomor 1 sudah, maka dijalankan prosedur nomor 2 ya. Jika perusahaan tidak memberikan solusi atau menolak pengaduan Anda, segera gunakan jalur resmi OJK ya. Nah, ini situsnya ini sudah terhapus, tetapi Anda Bapak Ibu bisa masuk ke portal atau situs web OJK ya. Jadi sebetulnya ini ada tautan webnya, tetapi ini telah dihapus ya. Masuk aja ke portal OJK. Ya, kemudian nomor 3 di halaman 7 itu mediasi melalui LAPS SJK ya. Jadi kepanjangannya LAPS itu lembaga alternatif penyelesaian sengketa. SJK itu sektor jasa keuangan ya. Ya, jika mediasi di tingkat OJK buntu, Anda bisa membawa kasus ke LAPS SJK. Ini adalah jalur di luar pengadilan yang sangat disarankan. Ya, keunggulannya lebih cepat dan murah dibandingkan dengan pengadilan. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai atau menjadi korban kasus yang di sini khususnya, itu jangan terburu-buru ke pengadilan ya, tetapi prosedur ini harus dijalankan. OJK akan membantu Anda juga. Kemudian keempat, ya, jalur hukum khusus pidana. Kasus untuk sektor PVML terutama pinjol dan leasing sering terjadi pelanggaran yang masuk ranah pidana, misalnya penagihan kasar atau penyebaran data. Dan saya dengar juga CU yang bermasalah juga mulai untuk meminta ajudan ya, dan itu juga mungkin di antara kita pernah mendengar atau bahkan saudara kita juga terkena masalah itu. Kemudian ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP, laporkan ke kepolisian atau cybercrime. Kemudian penarikan paksa kendaraan. Jika pihak leasing menarik motor atau mobil di jalan tanpa sertifikat fidusia atau tanpa prosedur yang benar, Anda bisa melaporkannya sebagai perbuatan tidak menyenangkan atau perampasan ke polisi. Nah, perbedaannya bisa Bapak dibaca di halaman 8. Kemudian di halaman 8 bawah itu tips penting di tahun 2026, pastikan Anda menyimpan tangkap layar atau screenshot percakapan, bukti transfer dan nomor kontak. Di tahun 2026, OJK telah menerapkan sistem traceable digital evidence, di mana bukti digital menjadi sangat kuat untuk menjerat perusahaan PVML yang nakal. Ya. Kemudian kasus pertama itu motor lunas biru DC, ya. Itu bagaimana hasilnya? Nah, kronologinya ada di halaman 9. Itu Pak Budi telah melunasi digital motornya di sebuah perusahaan leasing atau PVML dan sudah memegang BPKB asli. Namun saat sedang berkendara, ia dihentikan oleh kelompok DC yang membawa data bahwa motor tersebut menunggak cicilan selama 6 bulan. Meskipun Pak Budi menunjukkan bukti lunas, DC tetap merampas motor secara paksa dengan dalih perintah kantor. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Itu di halaman 9, nomor 1 adalah administrasi buruk dalam data sistem leasing, belum diperbarui atau masih tercatat menunggak. 2. Data sampah di aplikasi DC, yaitu DC sering menggunakan aplikasi pihak ketiga yang datanya, kita ke halaman 10, tidak aktif. Ya. Nomor 3, modus penipuan. Oknum DC sengaja mengincar motor yang sudah lunas untuk menggelapkan karena mereka tahu motor tersebut tidak lagi dipantau ketat oleh perusahaan leasing. Kemudian analisis pelanggaran hukum, tindakan DC
dalam kasus ini melanggar beberapa aturan sekaligus, yaitu KUHP lama, masuk kategori pasal 368 perihal pemerasan dengan ancaman, kemudian pasal 365 KUHP lama, pencurian dengan kekerasan. Karena motor sudah lunas, JJ sama sekali tidak memiliki hak atau legal standing. Kemudian di pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 itu KUHP yang berlaku mulai 1 Februari 2026, itu pasal 482, dan halaman 11 itu bertentangan juga dengan putusan MK nomor 18 garis miring PUU Spred XPII garis miring 2019, kemudian POJK nomor 22 tahun 2003 peraturan terbaru OJK yang melarang keras perusahaan pembiayaan menggunakan tenaga penagih yang melakukan tindakan kekerasan, ancaman atau memperlakukan konsumen. Halaman 11 bagian bawah, langkah hukum yang harus diambil jika Anda atau kerabat mengalami hal ini, jangan hanya melapor ke leasing, lakukanlah langkah tegas ini. Nomor 1, lapor polisi segera datang ke polsek terdekat, ya, lapor ini sebagai tindak perampasan atau pencurian. Karena motor sudah lunas, laporan ini sangat kuat untuk diproses secara pidana. Nomor 2, ajukan ke OJK untuk sanksi korporasi, laporkan perusahaan leasing tersebut ke kontak OJK 157. Kemudian nomor 3 adalah gugatan perdata. Jadi Anda bisa menggugat leasing tersebut melalui pengadilan negeri atas dasar perbuatan melawan hukum atau perintah. Kemudian di halaman 12, tip jika dihadang di jalan, itu jangan serahkan kunci atau STNK, kemudian minta dokumen resmi, ya, kemudian ajak ke kantor polisi. Ya. Nah, informasi tambahan di tahun 2026, OJK telah mewajibkan seluruh tenaga penagih atau leasing terdaftar secara digital. Jika mereka tidak bisa menunjukkan ID digital yang bisa di-scan, mereka 100% di-scan. Nah, halaman 13, apakah profesi DC atau debt collector itu legal? Secara hukum, debt collector atau DC adalah legal, namun dengan catatan yang sangat ketat. Di Indonesia, mereka tidak disebut debt collector dalam regulasi resmi, melainkan sebagai tenaga penagih atau penyedia jasa penagihan. Nah, agar aktivitas mereka dianggap legal, ada syarat-syarat berlapis yang harus dipenuhi berdasarkan aturan OJK atau PJOK nomor 22 tahun 2023 dan hukum perdata. Berikut ada syarat legalitas orang DC. Nomor 1, ya, di halaman 13, memiliki sertifikasi resmi. Nomor 2, membawa dokumen lengkap saat bertugas. Kemudian di halaman 14, itu nomor 3. Kemudian ada batasan tindakan etika atau penagihan. Yang meskipun profesinya legal, tindakannya bisa menjadi ilegal jika melanggar batasan berikut. Yang pertama, dilarang menggunakan ancaman, kekerasan, atau tindakan yang mempermalukan debitur. Kemudian dilarang menagih kepada pihak selain debitur, misalnya meneror keluarga atau teman. Kemudian dilarang melakukan penagihan di luar waktu yang ditentukan, biasanya maksimal pukul 20 waktu setempat. Kemudian dilarang melakukan penarikan unit secara paksa di jalan tanpa melalui prosedur pengadilan, kecuali debitur menyerahkan secara sukarela. Nah, kemudian di halaman 14 bawah, perbedaan DC internal dan DC eksternal atau pihak ketiga. DC internal itu karyawan tetap dari bank atau leasing, biasanya lebih patuh aturan daripada perusahaan mempertaruhkan izin OJK mereka. Kemudian di halaman 15 itu ada DC eksternal, itu perusahaan jasa penagihan yang disewa oleh leasing. Seringkali inilah yang bermasalah di lapangan. Namun menurut aturan OJK, perusahaan leasing bertanggung jawab penuh atas segala tindakan pihak ketiga yang mereka sewa. Lalu kesimpulan, profesinya legal, tetapi metode eksekusi di lapangan seringkali menjadi ilegal. Bapak Ibu bisa menelusuri di lapangan di berita-berita di sekitaran kita. Dalam kasus Anda, motor sudah lunas, kehadiran DC tersebut menjadi 100% ilegal secara hukum, karena dasar utama profesi mereka adalah menagih hutang. Jika hutangnya sudah tidak ada atau lunas, maka mereka tidak punya hak atau kapasitas hukum apapun untuk mendatangi atau mengambil unit Anda. Yang penting, di halaman 15 terakhir, jika mereka tidak bisa menunjukkan sertifikat profesi atau surat tugas, Anda berhak menolak
berkomunikasi dan bisa meminta bantuan aparat keamanan karena mereka dianggap sebagai orang asing yang mengganggu tertiban. Lalu halaman terakhir, halaman 16 itu sumber bacaan, dan kebetulan saya barusan menerbitkan buku tentang ini. Ya. Buku aslinya ada di bawah. Buku aslinya seperti ini. Ya. Bapak Ibu, cukup demikian penyuluhan dari kami. Terima kasih atas waktunya dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan saya senang diberi kesempatan di pertemuan pada sore. Terima kasih Pak RT, Pak Mu, Bapak semua, Ibu-ibu, Ibu Warno, Ibu Kepala PKK, Ketua PKK, ya Ibu-ibu, Bapak-bapak ini semua terima kasih.